lagi bersama kami. Saya Wilna Sahetapi. Saya Widya Sarilum Bantaruan. Saya Winda Striana. Saya Yulia Sandi. Saya Yusuf Emanuel Santoso. Saat ini kami akan membahas mengenai kasus yang sedang viral baru-baru ini. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih? Apa? Belum? Kalau gitu saksikan terus ya videonya. Saudara, dugaan terkait penimbunan minyak goreng terjadi telah melakukan penelitian. Bener banget. Saat ini kami akan membahas mengenai kasus penimbunan minyak goreng yang akhir-akhir ini meresahkan para ibu-ibu rumah tangga. Saat ini telah ada salah satu teman kami yang melakukan wawancara dengan narasumber untuk membantu kami dalam menjelaskan kasus ini. Di sini saya sudah bersama narasumber nama Umur Smadi. Dia berprofesi sebagai pedagang. Halo, ya, bagaimana mengenai fenomena minyak yang langka ini dari kacamata pedagang? Apakah menyusahkan atau seperti apa? Ya menurut saya itu tetap menyusahkan. Karena kita juga melayani masyarakat banyak, semuanya membutuhkan, istilahnya kebutuhan pokok kita harus disediakan, tapi ternyata dari pihak istilah customer saya di atasnya kan pembelian juga dibatasi. Jadi seperti saya, misalnya ada pembelian juga saya batasi. Misalnya satu orang satu, cuma ada satu orang, nggak satu kayak gitu. Oke, dibatasi gitu ya. Apakah Umur Smadi pernah menemukan orang yang memaksa untuk beli lebih daripada batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu? Pernah tidak? Ya kita pernah, cuman kita kasih pengertian. Maksudnya pengertian kan kita cuma minyak terbatas yang membutuhkan banyak, jadi kita bagi-bagi. Jadi misalnya dia tetap memaksa, mungkin kita kasih pengertian untuk lain kali, mungkin besoknya lagi kita kasih lagi. Yang penting yang lainnya cuma bisa kebagian merata kan gitu. Kita sistemnya kan harusnya memberi penjelasan dan pengertian kepada customer. Harapannya Umur Smadi itu seperti apa? Harapannya kan kita minta untuk supaya seperti dulu lagi lancar, tidak ada celah pembatasan, istilahnya untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kan tidak usah kesulitan kan gitu. Oke, seperti itu saja. Kali ini kita juga berkesempatan untuk berbincang singkat dengan salah seorang ibu rumah tangga. Beliau bernama Emilia Trianti. Menurut ibu, bagaimana pendapat ibu ya melihat kelangkaan minyak yang terjadi di Indonesia ini? Mendapatkan minyak itu susah. Oke, susah ya. Jadi ini kan juga ada program pemerintah ya yang menuntut respons dari rakyat, dari masyarakat juga, yaitu dengan pembatasan minyak. Apakah ibu ketika membeli minyak itu berlebihan atau memang mengikuti anjuran dari pemerintah? Ya, mengikuti anjuran pemerintah. Akan tetapi juga masih kesulitan dalam hal jumlah, juga dalam hal harga. Harapannya ya bisa kembali normal, tidak kesulitan dalam mendapatkan minyak, membeli minyak goreng. Baiklah. Ya sekian wawancara singkat dengan salah seorang ibu rumah tangga. Sekian dari saya, terima kasih. Kita tahu bahwa penimbunan minyak goreng ini dapat menjadi suatu masalah yang berkaitan dengan keadilan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Badan Pusat Statistik 2007 menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Kesejahteraan yang dimaksud tadi tentu saja menyangkut pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Salah satunya yaitu minyak goreng yang kita tahu menjadi suatu masalah kebutuhan rumah tangga yang cukup sulit di akhir-akhir ini. Seperti cuplikan yang sudah kita saksikan sebelumnya, masalah penimbunan minyak goreng dalam keadaan seperti ini tentu saja menjadi peran pemerintah dalam menerapkan fungsi negara, yaitu fungsi keadilan. Peran pemerintah dalam hal ini bukan saja berlaku bagi masyarakat besar, namun perlu adanya keadilan yang berkesinambungan antara masyarakat besar dan masyarakat kecil, sehingga keadilan yang dimaksud dapat terwujud. Keadilan sosial adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian nikmat dan beban dari suatu kerjasama sosial, khususnya yang disebut sebagai negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian kalimat yang ditegaskan dalam sila kelima dari Pancasila yang menjadi dasar kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksudkan di sini tidak hanya bersifat struktural saja, tetapi juga bersifat individual.
Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama, pemerintah menyelidiki alasan sehingga minyak goreng itu menjadi langka. Bahan bakunya kah atau proses pembuatannya? Lalu dicarikan solusi, misalnya diimpor dari luar. Yang kedua adalah mencari alternatif lain untuk membuat minyak goreng, misalnya membuat minyak goreng dari buah kelapa. Yang ketiga, pemerintah lebih mengontrol pembagian subsidi minyak kepada setiap daerah dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk dan juga kebutuhan minyak yang dipakai setiap bulannya. 4. Menerapkan peraturan pembelian minyak goreng dengan membawa kartu keluarga, sehingga setiap keluarga hanya mendapatkan 1 kemasan minyak goreng dalam 1 kali pembelian. Dan yang kelima, pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melanggar ketentuan yang telah diberlakukan. Salah satunya dengan menghukum si penimbun minyak goreng tersebut. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.